Kemudian yang terkait dengan diskriminasi kelompok minoritas, misalnya mereka yang kepercayaan di luar agama resmi, kami malah menginginkan untuk ke depan harus ada undang-undang kebebasan beragama. Ini sikap kementerian ya. Undang-undang kebebasan beragama, bukan undang-undang perlindungan umat beragama. Kenapa? Kalau undang-undang perlindungan umat beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya pengekangan kebebasan. Negara tidak boleh mengakui dan menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama. Karena itu harus menghadirkan, harus ada undang-undang memproteksi. Itu tidak boleh. Karena itu kita justru posisi kami adalah menginginkan undang-undang kebebasan beragama. Sehingga siapapun anak bangsa bisa beragama. Saya kira ini bisa diperdebatkan. Ini saya baru memancing untuk boleh berdebat, tapi bukan baru pada wacana untuk silakan, ada yang mau protes tidak apa-apa, ada yang tidak protes tidak apa-apa, tapi kan boleh dong, namanya juga demokrasi. Ada yang nanti tidak menerima, ada yang mau undang-undang perlindungan umat beragama boleh, ada yang mau undang-undang kebebasan umat beragama boleh, tapi saya mengusulkan ya suatu saat undang-undang kebebasan umat beragama harus menjadi salah satu yang dipertimbangkan. Karena dari 2015 The Economist sampai hari ini 2024 itu The Economist masih pakai variabel ini. Variabel ini sebagai salah satu penilaian oleh The Economist. Itu yang pertama ya. Yang kedua, militer, soal militerisasi. Militerisasi akan kembali seperti nuansa Orde Baru. Ya. Kalau militerisasi kembali seperti nuansa Orde Baru, saya katakan sangat tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena pemerintah sekarang adalah pemerintah sipil. Ya. Presiden mendirikan partai berkali-kali, sudah 1, 2, 3 kali kalah, bahkan 4 kali dengan 2006. Kemudian sekarang yang kelima baru memenangkan pertarungan melalui partai politik. Yang kedua, partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto adalah salah satu partai pemenang pemilu melalui proses demokrasi. Pencapaian Presiden Prabowo Subianto juga terpilih melalui proses demokrasi. Adanya dinamika right to vote, ada dinamika right to take a part of government, ada dinamika free and fair election, dan ada dinamika resource. Dan proses peralihan kekuasaan juga berlangsung secara baik dan benar. Dalam suasana pemerintah, proses yang baik telah menghasilkan pemimpin yang baik. Karena itu sangat tidak mungkin sistem otoritarianisme akan bisa hidupkan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berikut, yang ketiga itu yang kedua tadi saya tambah lagi. Nah, seluruh wakil menteri, hampir lebih dari 30% wakil menteri adalah kelompok aktivis civil society yang pernah jatuh bangun membangun peradaban demokrasi dan HAM, mengantar reformasi. Ya, saya, Agus Jabo, Budiman Sujatmiko, Nesar Patria, coba cek semua wamen adalah kelompok-kelompok civil society yang jatuh bangun mengantarkan seperti yang sekarang dinikmati oleh generasi bangsa ini, yang kita sedang menikmati dinamika demokrasi yang luar biasa. Oleh karena itu, sepanjang sebagian besar ada di dalam tubuh pemerintah, sangat
adalah salah satu jiwa di mana Prabowo mau menitipkan legasi bangsa ini di tangan kepemimpinan sipil. Tidak mungkin di tangan kepemimpinan non-sipil. Itu yang pertama ya. Yang kedua. Yang ketiga terkait dengan itu. Astacita nomor 1, demokrasi, HAM, dan Pancasila. Yang memayungi 2, 3, 4, 5, dan 6, 7, 8. Ketika HAM, demokrasi, Pancasila nomor 1. Kemudian program-program prioritas pemerintah 17 nilainya adalah nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk kebebasan ekspresi, kebebasan pers, ya. Makan bergizi gratis, sandang, pangan, dan papan adalah hak asasi manusia. Soal makan, hak pangan, semua, pendidikan, kesehatan, ekonomi, semua menyangkut tentang HAM. Program-program pemerintah adalah menyangkut tentang pemenuhan kebutuhan HAM bagi warga negara yang sedang diwujud nyatakan secara konkret oleh Presiden Prabowo Subianto melalui berbagai program. Ya karena itulah maka baik itu dari sipil dan politik juga berjalan. Kemudian ekonomi, sosial, budaya juga beriringan. Kedua-duanya jalan. Ya, hak sipil politik juga jalan, tapi hak ekonomi, sosial, budaya dan jalan. Dan menjadi kebanggaan saya, kami semua hari ini adalah kedua hak ini ditempatkan dalam di bawah koridor Astacita dan program prioritas pemerintah. Lalu pelaksanaannya salah satu wujud nyata menghadirkan salah satu iklim demokrasi dan HAM bangsa ini adalah menghadirkan Kementerian HAM. Kementerian HAM adalah satu dari 4 negara di dunia yang punya Kementerian Hak Asasi Manusia. Dalam suasana begini, apakah otoritarianisme? Apakah militerisme? Sangat tidak mungkin. Ya. Penetrasi militer, misalnya Dwi Fungsi ABRI yang berikut.